Santo Bernardus juga mengorbankan diri dan hidupnya untuk mengasihi Tuhan dan sesama, membuat gereja hidup karena dia mencintai, mengimani Allah dan mencintai sesama. Bagaimana kita mewujudkan hukum yang utama dan pertama ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kebersamaan kita, di tengah pandemi yang mengancam hidup kita, tetapi kita tetap berusaha untuk tidak mati dalam situasi itu yang mengancam hidup kita, tetapi berjuang untuk tetap berdiri tegak, mewujudkan kasih itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, frater, bruder, suster, pastor yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja. Ia menjadi penasihat raja-raja dan paus. Hidup membiara dibuatnya berkembang. Bakat-bakat mistiknya merupakan tempat yang subur bagi karya kerasulan gereja. Ia memberi diri dan hidupnya karena cintanya kepada gereja dan kepada Allah. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar hari ini berbicara tentang hukum yang terutama, yakni hukum cinta kasih. Bagaimana kita mewujudkan hukum itu dalam hidup kita? Mari kita merefleksikan diri dalam keseharian hidup kita, perhatian dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita barusan mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli kitab Torah. Dan bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, bagi para ahli kitab Taurat Musa, mereka menganggap kitab Taurat Musa sebagai pedoman hidup. Torah yang mengarahkan hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi justru di depan mereka, Tuhan Yesus dengan berani menyingkat hukum Taurat, hukum Torah Musa hanya menjadi dua hukum saja, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hal baru dalam hukum utama yang diajarkan Tuhan Yesus adalah menyamakan. Penyamaan hukum cinta kepada sesama harus sama kepada Allah. Atau hukum cinta kepada Allah harus sama hukum cinta dilakukan kepada sesama. Hal baru ini mengapa harus diajarkan oleh Tuhan Yesus? Menyamakan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang keseimbangan dalam hidup manusia beriman. Sebab cinta kita kepada Tuhan sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan baru memiliki daya, baru berbuah dan hidup dinamis apabila kita sebagai manusia beriman juga mencintai sesama kita yang adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita.
menurut ajaran Tuhan Yesus tentang hukum yang utama dan pertama adalah bahwa tidak mungkin, tidak bisa sama sekali bahwa kita sebagai manusia berusaha membenarkan diri mati-matian dengan berbagai cara. Doa, novena, baca kitab suci, dan mati-matian mau mengenal Allah. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengasihi, tidak peduli, tidak menghormati sesama kita, itu bukan hukum yang utama. Apa yang kita lakukan kepada Allah juga mesti kita lakukan kepada sesama. Iman kepada Tuhan harus berakar, harus memiliki landasan kokoh dalam aksi penghayatan nyata, dalam relasi kasih dengan sesama. Iman yang kita hidupi berdimensi vertikal dan horizontal. Dan iman yang kita hidupi adalah iman yang berasal dari Allah, yang diberikan Allah kepada kita, dan itu mesti dihidupi dalam keseharian hidup kita. Maka memuji Allah dalam hidup kita harus diwujudkan melalui menghormati sesama dalam keseharian hidup kita. Tentu ada banyak cara untuk bagaimana kita membangun relasi peduli, menghormati sesama. Tuhan Yesus sendiri menjadi manusia, sama seperti kita, justru menyatukan seluruh diri dan hidupnya sepenuhnya dengan kita, bahkan dengan mereka yang kecil dan paling hina. Bahkan secara tegas Tuhan Yesus menyatakan dalam Injil Matius bab 25 ayat 42 sampai dengan 45. Tuhan Yesus menyatakan secara tegas bahwa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan kita, bahkan yang paling hina. Bukan menyamakan dirinya. Tuhan Yesus dengan menjadi manusia, dia mengambil wujud yang paling lemah. Dan itu harus dicintai seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Maka berhubungan dengan hukum utama sebagai hukum terbesar, mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita, itu mesti juga diwujudkan dalam mengasihi sesama. Santo Bernardus juga mengorbankan diri dan hidupnya untuk mengasihi Tuhan dan sesama, membuat gereja hidup karena dia mencintai, mengimani Allah dan mencintai sesama. Bagaimana kita mewujudkan hukum yang utama dan pertama ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kebersamaan kita, di tengah pandemi yang mengancam hidup kita, tetapi kita tetap berusaha untuk tidak mati dalam situasi itu yang mengancam hidup kita, tetapi berjuang untuk tetap berdiri tegak, mewujudkan kasih itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Semoga kami memaklumkan Kristus yang tersalib, Kristus kuasa dan kebijaksanaan Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari hidup, karya, pelayanan dan keluarga kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus Tuhan.